Siapa yang beri? Baik, selamat sore untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan, praktek, dan seminar SD secara daring. Adapun yang akan melaksanakan presentasi hari ini yaitu Saudari Jernita Simanjuntak dengan judul Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran PPKN di SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar. Yang menjadi notulen dalam presentasi ini Saudari Noraida Manulang, dan penguji yang pertama Saudari Indah Manurung, penguji yang kedua Hematrin Opusunggu. Untuk itu, marilah kita dengarkan pemaparan materi diskusi oleh Saudari Jernita kepada kita semua agar mendengarkan secara seksama. Kami persilakan kepada Saudari Jernita. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada hari ini, judul saya adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa kelas 5 SD, mata pelajaran PPKN di SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang, pendidikan adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kualitas pribadi maupun bangsa dan negara pada umumnya, pendidikan ditentukan oleh kualitas proses pendidikannya. Sehingga mata pelajaran PPKN adalah suatu bidang pelajaran yang dibicarakan atau menitik beratkan pada pemahaman dan penghangatan akan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, pendidikan PPKN yang merupakan penguatan dari tujuan pendidikan nasional, dengan kata lain, bahwa pelajaran PPN secara garis besarnya memberikan isi kepada tercapainya pendidikan nasional. Perilaku anak di era globalisasi ini semakin buruk dikarenakan pergaulan yang semakin bebas dan tak terkontrol, semakin banyaknya tindakan kriminal dan kejahatan yang dilakukan oleh anak usia sekolah, dikarenakan semakin kaburnya norma moral sehingga diperlakukan pendidikan yang dapat dijadikan wadah sebagai pembentukan siswa dan sebagai suasana pendidikan formal yang menitik berat pada pendidikan. Rumus masalah pertama adalah bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa pada mata pelajaran PPKN di SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar. Yang kedua, faktor apa saja yang terdapat pada pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PPKN di SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar. Manfaat penelitiannya ada dua, yaitu manfaat secara teoretik, di mana manfaat penelitian teoretik ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak. Yang kedua, manfaat secara praktis. Pendidikan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar agar dapat pembentukan karakter anak lebih ditingkatkan untuk menanamkan nilai karakter atau moral. Yang kedua, kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Pertama adalah konsep lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pengertian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri atas dua kata, yaitu lingkungan dan sekolah. Menurut Kamus Besar Indonesia, lingkungan
adalah daerah atau kawasan dan sebagainya. Yang termasuk di dalamnya pengertian lingkungan sekolah adalah wahana, kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Yang kedua, kita masuk konsep pembentukan karakter, di mana konsep pembentukan karakter ini adalah di dalam SD swasta Advent. Karakter adalah siapa dan apakah kamu pada saat orang lain. Kedua, sedang melihat kamu, atau karakter is the what you are when nobody is looking. Yang ketiga, karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, atau karakter is the root of the flaws and the beliefs. Karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan orang lain terhadapmu, atau karakter is not reputation or what others think about you. Yang ketiga, kita masuk mekanisme pembentukan karakter. Yang pertama adalah unsur dalam pembentukan karakter, kedua proses pembentukan karakter, ketiga peranan sekolah dalam pembentukan karakter anak. Keempat, kita masuk hakikat pembelajaran PPKN. Hakikat dari PPKN adalah kesadaran sebagai warga negara atau civic literacy. Kedua, komunikasi sosial kultural kewarganegaraan atau civic acumen. Ketiga, kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara atau civic skill dan participation. Keempat, penalaran kewarganegaraan atau civic knowledge. Kelima, partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab atau civic participation and civic responsibility. Hipotesis pendidikan. Hipotesis adalah suatu anggapan teoritis yang dapat dipertegas berdasarkan kerangka berpikir di atas. Maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang didefinisikan antara lingkungan sekolah dengan pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PKN di SD swasta Advent Perluasan Memantang Siantar. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam metode ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Di mana penelitian merupakan eksperimen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi, yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan yang umum. Yang kedua, sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua, yaitu satu, data primer, yaitu data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informasi berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti kepala sekolah, guru kelas, murid, dan pemilik kantin yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, data sekuler, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen, dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dari Sugiono 2012 ayat 177-17, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid kelas 5 SD swasta Advent Perluasan Memantang Siantar, takalarnya berjumlah 31 orang. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam penelitian satuan eksperimen dalam penelitian. Terdiri dari satu kelas, yaitu murid kelas 5 SD swasta Advent Perluasan Memantang Siantar yang berjumlah 23 murid. Dengan demikian, sampel penelitian yaitu murid kelas 5 SD Advent Perluasan Memantang Siantar. Instrumen penelitian. Penelitian kualitatif meneliti pengumpulan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar atau alamiah, sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi. Penelitian yang mulai atau memasuki lapangan berhubungan langsung dengan situasi dan orang diselidikinya. Oleh karena itu, penelitian itu harus terjun secara langsung di lapangan untuk mendapatkan hasil dari wawancara yang dapat didokumentasikan melalui tertulis, ataupun dari hasil rekaman ataupun dalam bentuk video.
Sekian dan terima kasih atas penelitian saya. Baik, demikian pemaparan materi oleh Saudari Jenita Simanjuntak. Kepada pembanding 1 dan pembanding 2, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan atas pemaparan materi yang dilakukan oleh Saudari Jenita Simanjuntak. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baiklah, saya penyaji pertama. Pertanyaannya adalah, kenapa alasan penyaji memilih judul tersebut dan model apa yang Anda gunakan dalam penelitian tersebut? Terima kasih. Sudah pertama, Maaf, buat moderator suaranya kurang jelas. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Indah. Mengapa saya mengambil judul tersebut dan metode apa yang saya gunakan dalam penelitian tersebut? Yang pertama, alasan saya memiliki penelitian tersebut dikarenakan di dalam perilaku anak di era globalisasi ini semakin buruk, dikarenakan di dalam pergaulan yang semakin bebas dan tidak terkontrol, semakin banyak tindakan kriminal dan kejahatan yang dilakukan oleh anak usia sekolah dikarenakan semakin kaburnya norma moral, sehingga diperlakukan pendidikan yang dapat dijadikan wadah sebagai pembentukan karakter siswa dan sebagai sarana pendidikan formal yang menitik beratkan pada pendidikan. Yang kedua, metode yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kenapa? Karena di dalam pendidikan kualitatif itu adalah sebagai lawan adalah eksperimen. Di mana di dalam eksperimen ini bahwa penelitian itu dikunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generasi, yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum. Nah, di mana penelitian tersebut dia menggunakan rekaman atau video sehingga dia dapat mengumpulkan analisis data tersebut. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudari Indah? Dapat menerima jawaban dari Saudari Zernita? Baiklah, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Zernita dan Saudari Indah. Selanjutnya kepada pembanding yang kedua, Hematrina Pusunggu, kami persilakan untuk menyampaikan saran maupun pertanyaan kepada Saudari Zernita. Baiklah, di sini saya ingin memberikan kritik maupun saran di dalam jenis metode penelitian. Nah, sementara di PowerPoint saudari tidak memberi data bagaimana seharusnya pengertian penelitian kualitatif yang membutuhkan data-data ataupun
angka-angka dari hasil penelitian saudari. Sebaiknya penyaji dapat menambahkan data tersebut agar penelitiannya lebih dapat dimengerti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hema atas kritik dan saran. Semoga saya ke depannya semakin bagus dan dapat menggunakan misalnya kayak contoh-contoh angket atau analisis data dalam penelitian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hematrin dan Saudari Jernita. Nah, yang menjadi kesimpulan dari pemaparan materi hari ini dengan judul materi pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran PPKN di SD swasta Advent Perluasan pendidik sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan karakter anak di SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar. Pendidik selaku tenaga pengajar adalah model atau contoh bagi anak dan orang tua kedua yang mewadahi anak-anak, mengarahkan dan membina untuk masa depan. Bukannya dalam ilmu pengetahuan, namun lebih ke watak dan karakter untuk membentuk kepribadian yang lebih religius. Yang kedua, murid. Karakter murid berinteraksi dengan guru atau pendidik sangatlah baik. Sebagian murid berinteraksi dengan sesamanya memiliki sikap sopan, namun sebagian murid juga kadang tidak menghargai temannya dan tidak memiliki komunikasi yang baik dengan sesamanya. Pada saat menerima pelajaran, sebagian murid memperhatikan, sebagian juga tidak. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi dari pendidik sendiri pada saat mengajar dan dari situasi kondisi yang tidak mendukung seperti misalnya menjelang siang. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik di lingkungan SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar. Yang pertama itu faktor pendukungnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik di SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar adalah para pendidik dan murid berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang sangat berupaya untuk membentuk karakter peserta didik. Di sini adalah pendidik. Para pendidik yang berada di SD selalu berupaya untuk memberikan penanaman moral kepada para peserta didik mereka. Yang kedua, faktor penghambat. Proses penerimaan atau penyampaian untuk pembinaan peserta didik yang biasanya tak akan langsung diterima oleh murid tersebut. Butuh waktu untuk membentuk karakter murid yang memiliki watak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran dalam pembinaan dan pengarahan untuk mendidik para peserta didik yang berada di lingkungan sekolah SD swasta Advent Perluasan Pematang Siantar. Demikianlah pemaparan materi oleh Saudari Jernita Simanjuntak. Terima kasih kepada Saudari Notulen maupun pembanding 1 dan pembanding 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.